يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Maka ketika nanti di hari kiamat Allah bagi manusia jadi berapa? 2. Tulis ahlul bala wa ahlul afiyah. Ahlul bala wa ahlul afiyah. Siapa itu ahlul bala dalam hadis riwayat Tirmidzi? Ahlul bala itu orang yang ketika di dunia uripe ndak pernah enak, hidupnya ndak pernah nyaman. Sakit, ndak punya duit, kelaparan, difitnah, ditinggal wafat oleh kekasihnya, ditinggal wafat orang tuanya, anaknya sakit, diuji lewat tetangga. Pokok selama hidup ndak pernah nikmat hidupnya. Mereka ahlul bala. Kemudian ada kelompok yang kedua, namanya ahlul afiyah, orang yang hidupnya tidak pernah susah. Alah paling sakit cuma pilek titik. Mari. Sakit pun susternya yang nyuntik. Pak, sebentar ya, digosok dulu uratnya Pak ya, biar lemes. Nanti kalau jarumnya masuk biar tidak terasa. Kemudian susternya gini. Apa itu? Anestesi alami. Ngerti anestesi panjenengan? Obat bius alami. Tapi karena yang gitu cantik, ya betulan obat bius ya. Sampai membius ke dalam hati. Sampai ketika si suami sudah sembuh, tidak mau pulang dari rumah sakit. Ngomong sama istrinya, pemulihan. Pemulihan apa maan? Kepencut sama? Astagfirullah. Sudah? Astagfirullah wa atubu ilaih. Lanjut. Ada ahlul afiyah. Hidup di dunianya enak terus. Ketika bangkit di hari kiamat, Allah pisah 2. Sing di dunya sorot terus, kanan. Kok pas ya suami-suami ya? Tidak tahu kenapa suami kok pas. Yang di dunia susah terus kanan. Lihat suami bu, kuru-kuru lihat. Mukanya sudah pucet-pucet, badannya istri. Glowing, gemuk, seger. Kenapa kok begitu bu ya? Apa memang laki-laki tercipta untuk ditindas wanita ya? Tapi tidak apa-apa Pak. Insya Allah kalau sabar ahlul bala ini sudah ahlul bala. Kemudian Allah firmankan ahlul afiyah. Minggir ke sebelah. Kiri kok kiri lagi. Oke ini ganti kanan. Ahlul tadi kanan ya? Oh ya kanan. Ahlul bala. Betul apa Pak nggih? Ridho Pak nggih? Nanti endingnya enak pokoknya. Lah. Sabaro dhisik. Sudah ahlul bala kanan. Sebelah kiri ahlul afiyah. Sing uripe enak terus. Ternyata Bang, setelah mereka dibagi 2, Allah ngomong sama para malaikat, mereka tidak usah dihisap. Malaikatnya tanya, ya Allah, dosa mereka banyak. Allah bilang apa? Wes kesian di dunia soro terus. Masuk di akhirat soro maneh. Langsung suruh antri depan pintu surga aja. Sudah, langsung ini yang kuru-kuri langsung sumringah. Wah cocok katanya. Langsung seneng ini ahlul bala ini. Yang sebelah kanan ini, senang bahagia semua. Langsung antri depan pintu surga. Apa Allah firmankan? Kesusahan akhirat Allah tutup karena mereka sudah susah selama di dunia. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak berkumpul 2 kesusahan dan tidak berkumpul 2 kebahagiaan. Maka kalau sekarang susah bu, yang sabar. Nanti di akhirat bahagia panjenengan. Tapi kalau sekarang bahagia, yang syukur. Biar bahagianya tembus ke akhirat. Hati-hati jangan sampai kufur. Karena ada yang namanya istidraj. Apa namanya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Itulah makanya istidraj itu bikin orang tidak sadar. Baik-baik saja kok. Nah sudah. Ganti ahlul afiyah. Apa Allah firmankan? Ahlul afiyah antri ya untuk hisab sebelah sana. Ahlul afiyah lihat. Loh ya Allah, yang itu kok enak-enak. Allah bilang apa? Karena mereka sudah susah ketika di dunia. Maka tidak akan bercampur kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Kalian harus antri dulu. Waktu di dunia terlalu
Nikmat sama suami nyentak, njaluk duit dikei terus, jalan-jalan arisan, senam, rekreasi. Apalagi? Maka nanti hisab dulu bu, lo mau so enak. Kalau laki-laki sudah pak, pokok kita bareng-bareng, tak pimpin nanti kita langsung masuk surga. Kalau yang ini terus ahlul afiyah bilang apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, balikin ke dunia, tidak apa-apa. Hatta yuqradha bil maqarid. Dan kami ridho ya Allah, kalau kami kembali di dunia, kulit kami harus disisir pakai sisir besi sampai terpisah antara tulang dan dagingnya. Tidak apa-apa, yang penting apa? Kami dapat seperti ahlul bala yang sekarang langsung masuk, derajatnya ya apa? Naik. Maka nomor 1 penghapus dosa. Ketemu sama Allah dosanya habis. Kenapa? Karena waktu di dunia banyak ujian. Nomor 2 meningkatkan derajat. Nomor 3, apa itu? Untuk pengingat. Untuk apa? Pengingat. Pengingat itu apa? Supaya panjenengan tidak lalai ketika mulai sholatnya males. Ada masalah, mundur mobil, gak tahu ono pot kembang, lah kok istri ngetokno kembang katanya dijemur mobilnya nabrak pot. Berwok. Padahal pertama tidak pernah ada pot di sebelah situ. Sehingga ketika si suami mundur, ya aman dong, tidak ada pot. Kok tiba-tiba istri jemur bunga, bukan pot, bunga. Lah pot dijemur. Jemur bunga, akhirnya nabrak. Itu jangan langsung teriak. Istri tidak tahu diri. Tidak. Tapi muhasabah. Ada apa biasanya tidak pernah ada pot di situ, kok hari ini ada pot. Muhasabahnya apa? Apa ya ini ya? Ini mesti Allah ngingetin saya ini. Dilihat, tadi malam saya melakukan apa? Maka sampai para ulama salaf itu mengatakan, ala wa inni a'si rabbi. Aku ini pernah maksiat kepada Allah. Wa ajidu atharaha fi khuluqi dabbati wa mraati. Kalau aku maksiat, kata ulama zaman dulu, langsung kelihatan efeknya. Apa efeknya? Tiba-tiba kendaraanku rewel dan akhlaknya istriku jadi rusak. Maka orang beriman itu kalau melihat musibah dalam kehidupannya bukan menyalahkan siapapun tapi langsung introspeksi. Sip, sekarang kita baca ayatnya. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat ini kayaknya 2,5 jam ini. Ya Allah, mohon maaf ya. Di sini ada la. La-nya lam litaukid. Pasti. Dan fiil yang dipakai fiil apa? Mudhari. Mudhari itu apa? Sedang terjadi, akan terjadi, dan terus terjadi. Kata kerjanya sedang, akan, dan terus. Berarti mulai sekarang sampai besok, sampai kemudian hari. Wala nabluwannakum, ada nun. Nunnya nabluwanna, itu nun taukid, artinya pasti. Berarti pasti, 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 terus menerus sampai mati kami akan uji kalian. Maka ayatnya apa? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Apa artinya? Kalian akan meniti satu anak tangga untuk naik menuju anak tangga berikutnya. Apa tafsirnya para ulama? Salah satunya latarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk menghadapi musibah yang berikutnya. Ada seorang perempuan jahat suaminya, jahat banget. Dia sampai mikir untuk kabur. Sudah, akhirnya dia sudah bulat tekad, dia tinggalkan rumah suami menjelang adzan maghrib ketika suaminya belum pulang. Seret pergi dia. Diceritakan oleh Syekh Muhammadil Amin Asy-Shinqiti dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Sudah, pergi perempuan tadi. Ketika terdengar adzan maghrib, perempuan itu berhenti di suatu masjid. Kemudian perempuan itu sholat berjamaah di masjid tadi. Lihat bu, kabur seiling sholat. Panjenengan sholat ya kabur-kaburan. Nah sudah, akhirnya perempuan itu sholat. Ternyata pada rokaat yang kedua, imamnya baca surat Al-Balad tadi. Salah satunya apa? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu musibah menuju musibah yang berikutnya. Langsung perempuan itu mikir. Di rumah suami jahat, suami keras itu musibah. Tapi saya sedang pergi meninggalkan musibah untuk datang pada musibah yang lain.
Akhirnya perempuan itu balik. Lah daripada saya dapat musibah yang lain dalam keadaan suami tidak ridho, mendingan saya balik ke rumah suami, saya sabar atas musibah dari suami. Akhirnya perempuan itu balik dan dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah maka itulah orang hidup di dunia ini. Walana beluan nakum, pasti sama Allah diuji. Tidak ada orang tidak diuji. Ujiannya apa? Bisyai'in, dalam bahasa Arab syai' itu artinya apa? Syai'un yasir, sesuatu yang kecil. Maka Rasulullah ketika pulang sholat subuh, keliling ke rumah istrinya kan, Rasulullah tanyanya apa? A'indaki syai'un, ada ndak sesuatu opoi masih kecil walaupun sedikit tapi bisa dimakan. Jadi tanyanya Rasul bukan ada megono atau ada gulai kepala kambing, ada kuah kakap. Ada, enggak pakai. Rasul tanya apa? A'indaki syai'un, wes salah. Apapun yang penting bisa dimakan, walaupun cuma sedikit. Istri pertama bilang enggak ada, pindah, enggak ada. Sampai istri yang terakhir bilangnya apa? Ma'indana ayya syai'. Enggak punya sedikit pun apa yang penting iso dimakan, enggak ada. Apa jawaban Rasulullah? Idzan inni shaim. Itu loh Pak, musibah jadi berkah itu. Idzan ini tidak ada masalah. Kalau memang tidak ada yang bisa dimakan, berarti Allah minta saya apa? Selesai apa tidak masalah? Masalahnya selesai, pahala dapat. Bapak-bapak, ono sego goreng. Ya Pak, telas. Gereh, telas. Tempe goreng, bakule dereng dugi. Apa lagi? Apa? Sate. Jangan ngiming-ngiming sesuatu yang tidak bakal dihidangkan loh ya. Hati-hati loh, dosa loh ya. Nah sudah, sate. Nah, apa hadirin? Ketika tidak ada, ngamuk. Sabar Pak. Ngamuk itu tidak merubah apapun. Apalagi Anda ngamuk moro-moro metu hidangan luar biasa gitu. Yang pas. Apa ketika Anda ngamuk tiba-tiba keluar sate, gulai, kepala kambing, kakap merah. Apa keluar itu kalau Anda ngamuk? Enggak kan? Tapi kalau Anda tidak ngamuk, Anda tenang, Anda bilang, ya sudah ini ujian dari Allah. Imam Ahmad mengatakan apa? As'adu ayyami, hariku yang paling menyenangkan. Apa kata Imam Ahmad? Yaumun laisa fi baitiya syai'un. Suatu hari pas di rumahku tidak ada apapun blas. Itu hari yang paling bahagia. Dan Anda tulis, rumus zuhudnya Imam Ahmad. Ini penting. Ini belum pernah saya sampaikan di mana-mana ini. Hanya di Banjarnegara ini, Masya Allah. Rumus zuhudnya Imam Ahmad. Apa rumus zuhudnya Imam Ahmad? Ceritanya begini Bu. Imam Ahmad ini, subhanallah wa bihamdihi, Imam Ahmad ini ulama yang tidak bisa dibeli oleh umaro. Dapat hadiah besar dari Al-Mu'tasim. Mau ditolak sama utusannya Mu'tasim, dibilang apa? Jangan ditolak loh. Kalau Mu'tasim tahu kamu tidak nerima hadiahnya Imam Ahmad, nanti kamu bisa dibunuh, bisa dihukum. Mendingan kamu terima, kamu bagi aja, tidak usah dimakan. Oh bagus kata Imam Ahmad, diterimalah. Dibagi-bagi buat muridnya, sampai kantong uangnya dibagi juga. Sampai habis. Tidak lama kemudian Mu'tasim dengar Imam Ahmad membagikan pemberian darinya. Marah Imam Ahmad, marah Al-Mu'tasim. Kemudian penasehatnya bilang apa? Kamu tidak berhak memarahi Imam Ahmad. Kenapa? Yang penting kan sudah diterima. Kalau dia sudah terima, dia bagikan kan milik dia. Kenapa kamu marah? Nah, suatu hari Imam Ahmad dalam keadaan butuh duit luar biasa. Dia sholat duha, setelah sholat duha dia keluar. Tidak lama setelah itu tempat sholatnya ditempati anaknya. Ketika anaknya sujud di tempat sujudnya Imam Ahmad, di kepalanya ini kesandung kayak kertas. Maka setelah sholat dibuka. Ternyata kertas tadi tulisannya apa? Dari temennya Imam Ahmad yang kaya raya, nulis apa? Saya punya harta baik, bersih dari haram, apalagi tidak ada campuran syubhat, apalagi yang haram. Kalau kamu perlu, kami kirim sekarang ke rumah kamu. Setelah Imam Ahmad pulang, anaknya bilang, Bi, ada surat kayak gini, kamu butuh duit kok nggak dipakai. Apa kata Imam Ahmad? Karena kamu membuka suratnya, maka tidak ada yang boleh balas kecuali kamu. Tulis kata Imam Ahmad, tulis.
Assalamualaikum, ucapan salam, ucapan selamat, terima kasih segala macam. Imam Ahmad mengatakan apa? Kalau kamu katakan uangmu tidak ada yang haram dan tidak tercampur dengan syubhat, barakallahu laka fihi. Semoga Allah berkahi kamu dengan harta itu. Wa amma ana fi afiyatin warakha. Kalaupun saya dalam keadaan baik dan tidak perlu apapun. Padahal dalam keadaan apa? Butuh duit. Lewat 1 tahun dari kejadian itu, Imam Ahmad butuh duit. Anaknya ngingetin, Pak inget gak? Tahun lalu, pas di hari yang sama, engkau menolak pemberian dari temanmu. Apa kata Imam Ahmad sama anaknya? Ini rumus. Lau kunna qabilnahu lafaniyal an. Apa bu? Apa? Lau kunna qabilnahu lafaniyal an. Coba tahun lalu kita terima, sekarang pun sudah habis. Maka Imam Ahmad menjaga izzah dirinya. Jadi kalau sama-sama bakal habis, sudah tidak usah minta dari orang. Kalau sama-sama bakal habis, tidak usah ngemis dari manusia. Kalau sama-sama bakal habis, tidak usah menjilat pada penguasa. Kenapa? Lau kunna qabilnahu lafaniyal an. Coba dulu kita terima, sekarang habis, harga diri hancur. Tapi karena tahun lalu tidak kita terima, sekarang miskin pun bisa kita tahan. Karena apa? Mosok setahun lalu miskin tidak mati, sekarang bakal mati? Kan tidak juga. Tapi harga diri kita masih tinggi. Nah maka yang ketiga bu, itu untuk pengingat muhasabah. Maka Allah firmankan, bisyai'in. Maka kalau kena musibah, tidak usah lebay. Tidak usah apa? Foto, pasang status, bikin kalimat-kalimat yang melo. Tidak ada di dunia manusia lebih sengsara dibandingkan saya. Gak tahu melaku-melaku ya ngono iku. Kok tidak ada manusia lebih sengsara dari saya itu loh. Kayak uang paling soro yang di dunia. Tidak ada bu. Banyak orang di bawah panjenengan banyak. Nah maka bisyai'in. Maka kalau kena musibah jangan lebay. Maka ada cerita. Orang kecelakaan. Nas'alullah salam wal afiyah. Kakinya putus satu. Yang kakinya putus jadi teriak-teriak. Sama yang nulungi dibilang apa? Hei, diam. Wong kaki baru putus satu teriak-teriak. Itu untung masih ada satu. Kalau orang lain Pak, musibah sebesar apapun di mata kita seperti apa? Kecil karena ujiannya orang lain. Tapi kalau kita keiris pisau, itu ditekan, getihe kudu metu sing akeh. Di foto dikasih 360, ngerti? Kameranya pakai 360 biar darahnya semakin dramatis. Terus ditulis apa? Keluar 3,4 liter darah. Apabila tidak segera tertolong maka nyawa saya sudah melayang. Pret. Nggak usah sok sengsara. Semua ujiannya sama. La yukallifullahu nafsan illa. Istri, saya ini susah loh mas ngadepin kamu. Suami ngomong, lale aku gelem ngomong, aku lebih susah ngadepin sampean. Cuma suami ndak ngomong. Betul apa enggak Pak? Betul apa enggak? Takbir. Wow, Masya Allah, bagus Pak. Jangan mau Pak kalah sama sebelah sini Pak. Jadi ibu-ibu ini jangan merasa pasukan yang paling paling tersiksa. Apa? Wong lemu kok tersiksa. Kalau sini ngomong tersiksa pantes. Badannya, aduh. Makanya laki-laki itu soft sholatnya. Kalau laki-laki cukup 20 orang, perempuan cuma 7. Kenapa? Sudah, lanjut. Bisyai, sedikit ujiannya. Apa ujiannya? Minal khaufi, rasa takut. Kata Imam Syafi'i, takut atas azabnya Allah. Wal ju'i, rasa lapar. Kata Imam Syafi'i, ujian puasa. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, ujian sedekah dan zakat. Wal anfusi, dan ketika kekurangan pasukan karena kita disuruh perang. Wathamarat, samarat Imam Syafi'i artikan anak-anak kita yang Allah wafatkan ketika mereka kecil. Tapi tidak berhenti sampai situ. Apa ayat penutupnya? Wabashiris sabirin. Lihat bu. Endingnya begini, happy ending. Wabashiris sabirin. Semua ujian tadi bu, ternyata berita gembira. Busyra, bisyarah. Untuk siapa?
untuk orang yang sabar. Maka yang jadi masalah bukan musibahnya, Bu. Yang jadi masalah apa? Bisa ndak kita sabar atau tidak? Maka minta sama Allah, ya Allah, kuatkan kesabaranku ya Allah. Kemudian siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis